wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fairuz Ramadanti dari kelas 1F dengan NIM 12513602889. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dengan judul Sumber Ilmu dan Kebenaran Ilmiah dalam Tradisi Keilmuan Islam untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Berikut materi yang akan dibahas. Pertama, sumber ilmu dan kebenaran ilmiah dalam keilmuan Islam. Kedua, sumber ilmu dan kebenaran ilmiah dalam keilmuan Barat. Yang ketiga, tradisi ilmiah Islam dan perkembangannya. Dan yang keempat, integrasi keilmuan Islam dengan sains modern. Yang pertama, ada definisi ilmu. Apa sih ilmu itu? Secara etimologi, dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sebagai informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, dan penalaran. Secara terminologi, pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia, sedangkan ilmu pengetahuan sendiri harus diperoleh dengan metode ilmiah yang menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Makna ilmu dalam Islam. Definisi ilmu pengetahuan dalam Islam. Kata-kata tentang ilmu di dalam Al-Quran yakni ilma, ilmi, ilmu, ilman, ilmihi, ilmuha, dan ilmuhum terulang sebanyak 99 kali yang dapat diartikan sebagai pengetahuan, ilmu pengetahuan, kepintaran, dan keyakinan. Kata ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab yakni ilm, al-ya'lamu ilm. Setelah itu, kata ilmu berkembang menjadi hakikat tentang pengetahuan yang dipahami secara mendalam. Dalam konteks Islam, ilmu diartikan sebagai pemahaman mendalam yang diperoleh melalui ijtihad para ulama atau mujtahid atas persoalan duniawi dan ukhrawi berdasarkan wahyu Allah. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Ada juga sumber ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu sumber ilmu pengetahuan yang paling utama adalah Al-Quran, yang tercermin dari istilah seperti ya'qilun, memikirkan, dan yudabbirun, memperhatikan, yang menunjukkan proses berpikir dan pengamatan. Secara umum, terdapat 3 jalur dalam memperoleh pengetahuan, yaitu panca indera, akal, dan wahyu. Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, juga memanfaatkan seperti akal, hati, dan panca indera manusia sebagai sumber pengetahuan. Selanjutnya ada sumber ilmu dari Al-Quran. Lebih lanjut yaitu Baikuni pada 1997 yang mengatakan bahwa sebenarnya segala ilmu yang diperlukan oleh manusia itu tersedia di dalam Al-Quran. Salah satu kemukjizatan atau keistimewaan Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam Al-Quran sehingga Allah menurunkan ayat yang pertama kali yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selain pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, ada juga di Quran Surah Yusuf ayat 111 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim.
Artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Berikutnya ada sumber ilmu dari hadis. Hadis nomor 1467 yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Bila ia memanggilmu, penuhilah. Bila dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, bacalah yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Bila dia sakit, denguklah. Dan bila dia meninggal dunia, hantarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Islam, Al-Quran ini merupakan sumber utama ilmu serta memberikan petunjuk memahami, menilai, dan mengelola alam semesta, serta merespon fenomena dan realitas kehidupan. Ilmu pengetahuan ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada ilmu akli. Ilmu akli ini merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan pengalaman manusia, mencakup pengetahuan konseptual dari penalaran dan perseptual yang berasal dari pengamatan langsung. Kedua, ada ilmu nakli. Ilmu nakli merupakan pengetahuan yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tauhid, keimanan, fikih, dan usluhuddin. Ilmu ini menyempurnakan penghambaan manusia atau fardu ain, sementara ilmu akli mendukung peran manusia sebagai khalifah dan pelaksanaan fardu kifayah. Dalam Islam, ilmu tidak hanya memahami tentang dunia, tetapi juga memahami tentang ma'rifatullah. Sumber ini mencakup wahyu, akal, panca indera, dan intuisi. Kebenaran ilmiah. Hakikat kebenaran. Apa sih arti kebenaran? Kebenaran adalah kesetiaan putusan-putusan dan ide-ide kita pada fakta pengalaman atau pada alam sebagaimana apa adanya. Akan tetapi sementara kita tidak senantiasa dapat membandingkan putusan kita itu dengan situasi aktual, maka ujilah putusan kita itu dengan putusan-putusan lain yang kita percaya sah dan benar. Atau kita ujilah putusan-putusan itu dengan kegunaannya dan dengan akibat-akibat praktis. Ada juga kebenaran ilmiah dalam Islam. Pandangan Islam atau ukuran kebenaran dalam kriteria kebenaran merujuk tentunya pada keyakinan terhadap keadilan yang bersumber kepada Al-Quran. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Fazlur Rahman bahwa hukum moral abadi ialah perintah Allah. Manusia sebagai makhluk ciptaan tidak akan mampu untuk menghilangkan dan mengganti atau menciptakan hukum moral. Hakikatnya adalah manusia berkewajiban untuk selalu menyerahkan dirinya kepada Allah. Dalam ajaran agama Islam, penyerahan atau penghambaan manusia kepada Sang Pencipta dinamakan sebagai ibadah, yaitu wujud pengabdian kepada Allah yang merujuk kepada Quran Surah Al-Baqarah ayat 147 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Artinya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kebenaran ilmiah ini diartikan juga sebagai kebenaran akal yang dihasilkan melalui proses panjang penelitian, yang mana pada proses penelitian tersebut banyak prosedur yang harus dilewati serta tahapan-tahapan yang baku yang telah ditentukan. Hal ini disebut juga dengan metodologi. Abu Al-Huzail berpendapat bahwa akal merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk dapat menerima pengetahuan yang ada. Akal juga merupakan sebuah kemampuan yang memungkinkan manusia untuk membedakan dirinya dengan objek lain. Objek-objek yang ditangkap oleh panca indera manusia juga bisa diabstrakkan oleh akal manusia. Di dalam pandangan Islam, akal bukanlah otak
otak seperti yang banyak disangkakan. Akal merupakan daya pikir yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan yang dalam Al-Quran ini disebut sebagai sesuatu yang mampu menampung pengetahuan yang didapatkan melalui cara mengamati alam dan lingkungan sekitar. Pengertian akal inilah yang kemudian dibedakan di dalam Islam dengan sesuatu yang disebut sebagai wahyu yang dibawa oleh utusannya yang berisi kebenaran sejati yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kebenaran ilmiah dapat didefinisikan sebagai kebenaran yang selaras dengan fakta dan akal yang mana dalam memperoleh suatu kebenaran tidak hanya asal menebak saja, melainkan melalui proses tahap-tahap metode ilmiah yang disesuaikan kepada metodologisnya, yang artinya kebenaran ilmiah bersifat logis serta empiris dan akan tetap terjaga selama belum ada kebenaran baru yang dapat memberikan pembuktian kebenaran terhadap yang sebelumnya. Kriteria kebenaran ilmiah dalam Islam. Kriteria kebenaran ilmiah yaitu untuk menilai dan mengukur suatu kebenaran, maka harus mengetahui teori-teori kebenaran. Yang pertama ada korespondensi. Teori korespondensi mengenal dua hal, yaitu pernyataan dan kenyataan, yakni adanya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Yang kedua ada konsistensi atau koherensi. Teori konsistensi secara sederhana diungkapkan bahwa suatu pernyataan itu benar apabila pernyataan itu bersifat konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Ketiga, ada pragmatisme. Teori pragmatisme yaitu kebenaran suatu pernyataan yang diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan atau tidak. Terakhir, ada religius. Teori religius yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kebenaran ilahi, yaitu kebenaran yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui wahyu. Di dalam Islam, mengenai proses perolehan ilmu dan kebenaran, Islam mengakui peran Tuhan dan manusia secara bersamaan. Tuhan adalah sumber ilmu dan kebenaran yang hakiki, sehingga tidak ada ilmu dan kebenaran yang dicapai oleh manusia tanpa adanya proses pengajaran Tuhan. Berikutnya ada makna ilmu dalam Barat. Hakikat ontologi ilmu pengetahuan dalam perspektif Barat. Di dalam pandangan Barat, ilmu atau knowledge berasal dari kata knu yang mencerminkan hasil berpikir untuk mengatasi ketidaktahuan dan meningkatkan kemampuan rasional. Knowledge mencakup pemahaman, keahlian, keterampilan, serta informasi dan fakta mengenai manusia, objek, atau fenomena. Ontologi ilmu pengetahuan Barat memiliki dua ciri utama. Satu, saintifik, yakni hakikat ilmiah ilmu berkaitan dengan hukum sebab akibat. Dia membedakan dua jenis sains non-teoritis dan sains konvensional. Ilmu alam sebagai ilmu nomotetik memiliki hukum yang umum, konsisten, dan dapat diuji untuk memungkinkan prediksi yang akurat. Kedua, ada humanistik, yaitu sifat ilmu humanistik merupakan landasan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Pendekatan hakikat kemanusiaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pendekatan yang bersifat fungsional, dan yang kedua, pendekatan yang bersifat genetik. Selanjutnya, ada sumber ilmu dan kebenaran ilmiah dalam tradisi keilmuan Barat. Sumber ilmu dalam perspektif Barat. Pandangan yang pertama kali diperkenalkan oleh Plato menyatakan bahwa sumber pengetahuan itu berasal dari dalam diri. Realitas sesungguhnya terletak pada ide dan jiwa. Pemahaman sejati tentang dunia tidak hanya bergantung pada persepsi fisik, tetapi pada kemampuan akal budi dari hakikat yang sesungguhnya. Kriteria kebenaran dalam perspektif Barat ada tiga. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme ini dikembangkan oleh René Descartes pada abad ke-15 dan ke-16. Ia berpendapat bahwa sumber utama pengetahuan adalah akal budi manusia. Descartes juga menyatakan bahwa dalam jiwa manusia terdapat ide bawaan, penekanan, dan penalaran logis untuk memahami kebenaran. Kedua, ada empirisme. Empirisme ini dipelopori oleh Francis Bacon dan dikembangkan oleh John Locke yang menyatakan bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman indrawi. Jadi, manusia sebagai tabula rasa yang diisi melalui pengalaman dan pengamatan langsung. Yang ketiga, atau yang terakhir ada kritisisme, yaitu rasionalisme dan empirisme yang disatukan oleh Immanuel Kant dengan membedakan pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan akal. Ia memfokuskan segala keterbatasan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, menghindari konteks objektivitas lalu mengklaim manusia sebagai sumber berpikir.
Selanjutnya ada tradisi ilmiah Islam dan perkembangannya. Tradisi ilmiah bisa dipahami sebagai segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan ilmiah yang sudah biasa dilakukan dan dikerjakan secara terus-menerus, sehingga menjadi budaya yang membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam sejarah Islam ini, tradisi ilmiah terlihat dalam bentuk kegiatan-kegiatan ilmiah yang telah dilakukan umat Islam pada masa keemasan dahulu. Contohnya seperti memburu dan menghimpun manuskrip, menerjemahkan manuskrip-manuskrip tersebut dengan seksama ke dalam bahasa Arab, memberi komentar terhadap karya yang telah diterjemahkan tersebut, menulis karya orisinal, menyalin dan mendistribusikan buku, rihlah dan halwat, diskusi ilmiah dan seminar, tradisi kritik, dan eksperimen atau penelitian. Hal ini termasuk juga mendirikan institusi dan mengembangkannya bagian dari tradisi ilmiah. Sejarah kemasyhuran Bait al-Hikmah juga memiliki pengaruh yang kuat untuk mendorong umat Islam membangun tradisi ilmiah pada masa berikutnya. Di antaranya adalah tradisi pendirian perpustakaan dan menghidupkan aktivitas pengkajian keilmuan seperti diskusi ilmiah, studi bareng ke wilayah sumber ilmu, rihlah al-ilmiah, guna menemukan karya-karya dan manuskrip keilmuan klasik yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan. Dalam beberapa kasus, tradisi ini berlanjut hingga sekarang. Di samping itu, Bait al-Hikmah juga telah memberikan contoh betapa pentingnya sebuah institusi pendidikan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti perangkat laboratorium dan lembaga riset atau penelitian. Hal ini memotivasi lembaga pendidikan Islam pada masa berikutnya, mulai dari jenjang menengah sampai perguruan tinggi, yang menyediakan fasilitas pendidikan yang memiliki kemiripan dengan pola Bait al-Hikmah. Tradisi ilmiah Islam dan perkembangannya. Perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam juga melahirkan tradisi kesarjanaan yang mendalam dan komprehensif dalam sistem pendidikan Islam. Madrasah-madrasah didirikan sebagai pusat belajar yang tidak hanya berfokus pada studi agama, tetapi juga pada ilmu-ilmu sekuler seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Salah satu contoh yang terkenal adalah Madrasah Nizamiyah yang ada di Baghdad, yang didirikan oleh Nizam al-Mulk pada abad ke-11. Hal ini menjadi model bagi institusi-institusi pendidikan Islam lainnya di seluruh dunia. Berikutnya ada integrasi tradisi ilmiah Islam dengan sains modern. Perkembangan sains modern sejak era pencerahan telah membawa berbagai kemajuan yang signifikan dalam bidang teknologi, kedokteran, dan kehidupan sehari-hari manusia. Namun, di balik pencapaian tersebut, muncul pula tantangan filosofis dan spiritual yang mendalam. Sains modern yang berakar pada paradigma rasionalistik dan empiris cenderung memisahkan diri dari dimensi religius dan metafisik. Hal ini menimbulkan dikotomi antara ilmu pengetahuan dan agama yang tidak jarang memunculkan konflik dalam pemahaman tentang hakikat kehidupan, alam semesta, dan peran manusia di dalamnya. Selanjutnya ada integrasi tradisi ilmiah Islam dengan sains modern. Menurut Syed Hussein Nasr memiliki pendekatan yang khas dalam mengintegrasikan agama dan sains, yang berakar pada pemahaman mendalamnya tentang tradisi ilmiah dan spiritual, terutama dalam konteks Islam. Dalam pemikiran Nasr, agama dan sains bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan dua jalan yang saling melengkapi untuk memahami kebenaran yang lebih besar tentang dunia dan eksistensi manusia. Adapun beberapa konsep pemikiran integrasi agama dan sains menurut Hussein Nasr yaitu: yang pertama, sains sebagai jalan untuk memahami ciptaan Tuhan. Kedua, kritik terhadap sains modern yaitu materialisme dan sekularisme. Ketiga, sains dalam tradisi Islam yaitu sumber pengetahuan yang holistik. Keempat, metafisika sebagai landasan pemikiran ilmiah. Yang kelima, sains dan etika, yakni tanggung jawab sosial dan moral. Keenam, pendidikan yang menggabungkan sains dan spiritualitas. Dan yang terakhir, kembali ke tradisi ilmiah yang menyatu dengan agama.
Relevansi pemikiran Hussein Nasr terhadap agama dan sains di era modern yaitu mengembalikan sains kepada tradisi spiritual, penekanan pada sains sebagai bagian dari ibadah, mendorong kembali kepada pengetahuan tradisional yang holistik, mengkritik reduksionisme dalam sains modern, menyarankan pemahaman kembali tentang ilmu, mendalami peran metafisika dalam sains, dan menekankan etika dan tanggung jawab sosial dalam sains. Jadi, demikian penjelasan materi dari saya yang berjudul Sumber Ilmu dan Kebenaran Ilmiah dalam Tradisi Keilmuan Islam sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan untuk pengambilan nilai UTS. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.